Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Wulan Fitriani Rosida, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi setelah saya mempelajari topik 1, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro menjadi kiblat para guru menjadi sosok yang diteladani. Bapak Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntutan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung. Hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan. Maka dari itu, para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Bapak Ki Hajar Dewantoro menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantoro melakukan gerakan terobosan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Prinsip Tutwuri Handayani yang menjadi semboyan resmi implementasi pendidikan nasional yang digunakan pada saat ini merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup. Melalui pendidikan, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratik. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka. Karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia. Sejatinya, guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik yang sesuai dengan kodratnya. Ketika saya menjadi guru, saya akan membimbing peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Peserta didik dapat memperbaiki perilakunya dan lebih meningkatkan nilai religius untuk dirinya sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini.